Hai, ketemu lagi sama Gambar Emak di channel The Romansa. Dan kali ini Malai seneng banget karena kita akan bahas tentang brush pen yang Malai lagi suka banget. Ini tuh udah lama banget pengennya, tapi baru dapet kali ini. Ini adalah Tombow Fudenosuke. Katanya sih gitu ya nyepelingnya. Tapi kita lihat aja yuk, kayak gimana sih Tombow Fudenosuke. Nah ini nih tampangnya Tombow Fudenosuke. Salah ya, Tombow Fudenosuke. Katanya U-nya harus dihilangkan karena bahasa Jepang. Aduh, malah itu susah banget kalau udah urusan spelling. Biasanya bapak editor yang jagoan spelling bahasa Jepang. Pokoknya nih, Tombow Fudenosuke ini isinya itu ada 10 warna. Dan warnanya itu warna basic tapi cantik-cantik banget. Nanti lihat deh warnanya. Sayangnya sih menurut Malai dia nggak ngeluarin warna lain yang lebih variasinya itu lebih lebar gitu ya. Jadi pengen banget, semoga kedepannya please adain warna pastel dong. Nah dengan brush pen ini Malai udah bikin beberapa karya lettering plus beberapa bentuk font script yang sudah dipindahkan ke dalam lettering worksheet script khusus Fudenosuke ini. Jadi buat kalian bisa di-download di sini di theromansa.net bagian lettering senang-senang. Oke, kita akan cobain dulu. Malai kan pakai yang basic dulu, warnanya hitam. Ya, dan hitamnya tuh cukup pekat banget, pigmentasinya itu bagus. Dan ternyata nih Fudenosuke ini kalau menurut Malai untuk bikin tebal ini enak banget. Untuk bikin tipis ternyata enak juga. Sangat crisp gitu ya, tajam. Dan kontrolnya juga mudah karena dia hard tipnya, gak terlalu fleksibel memang. Tapi buat kalian yang pertama kali belajar lettering, pakai bentuk brush pen seperti ini tuh cocok banget. Apalagi yang punya keluhan susah bikin tebal tipisnya kontras, dengan brush pen seperti ini, termasuk Fudenosuke ini, dia bisa cukup kontras menghasilkan garis tipis dan tebal. Heavy pressure-nya bisa cukup dapat tebal, dan ketika kita bikin abstrak juga tebal. Buat kalian yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih bedanya Fudenosuke ini sama si dual brush pen yang biasa Malai pakai? Memang ini dua varian yang berbeda banget, jadi sebetulnya gak fair kalau untuk dibandingkan, tapi untuk informasi, perbedaannya seperti ini nih. Yang pertama, dual brush pen, dia punya dua mata sisi, jadi ada felt tip pen seperti ini, sementara untuk Fudenosuke ini bentuknya seperti sign pen, seperti pena biasa. Ketebalannya karena felt tip, jadi juga pasti akan menghasilkan downstroke atau heavy pressure yang jauh lebih tebal. Perbandingan kontrasnya seperti ini nih, dengan tekanan yang hampir sama. Tipisnya juga tidak bisa terlalu setipis kalau kita pakai Fudenosuke, dan lebih fleksibel karena bentuknya felt tip. Oke, kita akan cobain beberapa warna sambil kita coba langsung di lettering worksheet-nya yang udah emak buat ya. Jadi aku nih mau cobain, udah sama si muda, Malai akan cobain warna biru, hijau, dan kuning ya. Untuk bentuk script font yang seperti ini biasanya bentuk yang standar atau reguler dengan aturan baseline, mainline, cap, dan lain-lainnya itu standar. Kalian bisa lihat ragam tulisan di video-video emas sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba bentuk font yang lain. Font yang ini lebih bouncy, baseline-nya lebih turun, sehingga hasil yang diciptakan dari font ini tuh lebih twing gitu ya, lebih bouncy. Ini Malai pakai coklat, pink, dan merah. Nah, kalau menurut Malai ini salah satu keunggulan dari produknya Tombow itu adalah memang warna atau pigmentasinya itu bener-bener cus gitu ya, nampol di kertas tuh warnanya oke banget.
Buat teman-teman yang bertanya, apakah akan luntur kalau kena air? Sepertinya sih ya, tapi malah emang di video ini tuh nggak nyoba. Karena di tulisannya dia itu water based, jadi kemungkinan kalau kena air, dia akan luntur. Tapi keunggulannya, dia bisa kita mix dengan warna lain. Nanti mau cobain deh. Sebelumnya nih, sekarang nih, Malai akan cobain dulu bikin satu teks yang agak panjang dengan tombol Fudenosuke ini. Tulisannya tuh cukup kecil-kecil ya, Malai buatnya. Jadi ukuran standar kayak kita nulis gitu di baris yang standar, ternyata itu masih bisa menghasilkan teks yang cukup kontras antara heavy pressure dan light pressure-nya. Jadi upstroke, downstroke-nya itu masih bisa kelihatan jelas. Ini nih quotes cantik ini dari @rara_nurmega. Beneran kalian mesti cek Instagramnya Rara di @rara_nurmega. Dia tuh bikin project gitu, namanya, aku sambil buka Instagram ya, namanya itu Project Inner Voice. Jadi kalian bisa cek Instagram atau bisa cek juga di websitenya www.projectinnervoice.com. Jadi dia bikin quotes yang tentang self-talk, self-love, self-healing, pokoknya adem banget lah, pokoknya mesti dicek ya. Oke, nah ternyata dengan Fudenosuke ini, Malai juga bisa menghasilkan fine atau thin line gitu ya, garis yang cukup tipis banget. Ini garisnya bisa bikin setipis ini untuk bikin tulisan ini nih, Rara Nurmega ini. Nah, untuk kasih highlighternya di kata-kata yang penting, Malai akan pakai Tombow Dual Brush Pen. Ini pakai warna hijau lime gitu deh. Buat teman-teman nih yang perlu informasi lebih lanjut tentang produk-produknya Tombow, bisa banget untuk klik di tombowusa.com. Di website ini juga ternyata dia nyimpen worksheet for free, di-download buat gratis nih. Bisa dicek aja, dan khusus untuk skrip Fudenosuke kayak gini. Atau kalian juga bisa cek Instagramnya @tombowid untuk lihat karya-karya teman-teman yang lain yang pada pakai Tombow. Oke, untuk berikutnya Malai akan coba bikin sekali lagi nih pakai warna pink. Tapi Malai itu nggak mau pinknya terlalu ngejreng. Caranya gimana? Ternyata dengan Fudenosuke ini bisa loh di blend dengan warna lain seperti kalau kita pakai dual brush pen. Jadi ini Malai blend warna pinknya dengan warna merah tua dan juga dengan warna coklat. Jadi warnanya lebih ketua-tua gitu supaya nggak terlalu ngejreng pinknya. Tips nih buat kalian yang pengen nge-mix warna kayak gini, setelah kalian selesai mixing warna seperti ini, segeralah dicoret-coret si brush pennya ke kertas yang kosong supaya warna aslinya balik lagi. Jangan lupa ya, nanti takut nggak balik lagi. Tapi sejauh ini sih Malai pakai masih oke-oke aja selama segera dibersihkan. Fudenosuke ini memang banyak banget yang pakai untuk kaligrafi, apalagi kaligrafi yang memang ukurannya tipis-tipis gitu ya. Terus kemudian yang pakai flourish gitu. Nah, itu tuh cocok banget Fudenosuke ini. Selain itu juga para lettering juga pasti pakai dong, dan juga orang-orang yang menggambar ternyata dan yang suka bikin komik juga pada suka loh pakai Fudenosuke ini. Ada yang hard tip, ada yang soft tip. Jadi kalian bisa pilih mana yang kalian cocok nih. Kalau soft tip itu emang lebih agak susah ngontrolnya karena si kuasnya itu lebih fleksibel. Jadi buat pemula, Malai sarankan pakai aja yang hard tip seperti yang Malai pakai. Nah, tapi nggak cuma buat drawing or lettering aja, Fudenosuke juga buat Malai nih kayaknya nih, buat teman-teman yang suka banget sama journaling atau bikin-bikin agenda, bikin-bikin diary planner, ini cocok juga. Kenapa? Karena ukurannya pas banget sama line-line atau baris-baris yang kecil-kecil gitu ya. Kalau pakai brush pen yang dual brush pen agak tekor kalau buat Malai ya, karena Malai juga masih kesulitan untuk ngontrol. Jadi kalau pakai Fudenosuke ini lebih mudah. Buat yang pada ngantor, buat yang pada work from home, atau juga buat yang lagi suka bikin catatan-catatan sekolah atau catatan-catatan kuliah yang cantik, ini cocok juga ya bikin catatan kita pakai
Fudenosuke ini, apalagi kalau bikin subheading atau subpoint gitu untuk ngasih subjudul, ini jadi cocok banget karena akan kontras ukurannya antara kita pakai dual brush pen misalnya buat main header gitu ya, buat judul utama, nanti subjudulnya kita bisa pakai Fudenosuke. Biasanya teman-teman suka ada yang nanya juga, malah itu pakai notesnya atau pakai buku agendanya apa sih? Ini malah pakai Fabriano, kertasnya itu yang dot-dot gitu. Kalau nggak salah tuh 80 gram kertasnya. Dan Fudenosuke ini nggak tembus ke belakang dan juga nggak terlalu ghosting gitu. Jadi kalau mau nulisnya di bolak-balik itu masih nggak masalah kok menurut Malai. Jadi ketahuan ya nonton drama Korea. Chung siapa yang di sini juga Korean drama lovers? Kayak Malai lagi nonton Flowers of Evil. Bener kayak spellingnya. Pak editor maaf ya kalau salah spelling. Dan House on Wheels. Kalau udah bahasa Inggris, bahasa Jepang, apapun lah bahasa itu tuh kok susah ya. Kapan ya Pak kita bikin video berbahasa Sunda? Kayaknya lebih lancar deh. House on Wheel ini Malai suka banget. Kenapa? Karena dia itu ngeliatin pemandangannya di Korea sana. Aduh kayaknya pengen banget Kak Bita. Ada pantai, laut, hutan bambu, terus juga bukit-bukit gitu ya, lewat jembatan panjang. Aduh pokoknya asik banget. Makanya Malai suka banget nonton ini karena lagi pengen banget traveling tapi masih agak takut sama si COVID-19 ini. Nah balik lagi ke topik Fudenosuke. Jadi ternyata ketika dicoba untuk doodling gambar bunga atau daun kayak gini juga ternyata enakan loh. Karena tuh bisa tebal tipis gitu, jadi cukup enak buat dipakai doodling. Buat teman-teman nih yang butuh ide buat bikin agenda atau bikin bullet journaling, bisa juga cek video-video emas sebelumnya. Ada video yang tentang bikin agenda tahunan, ada juga yang bikin kayak journaling gratitude journal gitu. Ada juga video-video yang ngebahas tentang agenda kuliah. Ada 2 video. Jadi buat teman-teman yang mau cek, boleh ya ke video-video berikut ini. Oke, worksheet ini udah available di websitenya kita nih di theromansa.net di bagiannya lettering senang-senang. Jadi jangan lupa di-download, abis itu dicobain, terus silahkan diposting ya di storiesnya kalian. Jangan lupa kasih hashtag lettering senang-senang dan juga jangan lupa di tag gambar emaknya biar nanti Malai bisa repost. Segitu dulu ulasan Malai tentang tombol Fudenosuke. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan share buat teman-teman yang lainnya. Dan kalau kalian pakai worksheetnya emak, jangan lupa untuk tag Malai di @gambarema dan kasih hashtag lettering senang-senang. Nanti mari post ya. Oke, see you, have a nice day.